Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan sudah sepatutnya selalu kita syukuri nikmat ini karena tidak semua orang merasakan nikmat ini gitu ya. Salat serta salam juga semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik, hari ini kita akan mulai masuk ke tadabbur surat Al-Mulk, masih di surat Al-Mulk ya. Kita akan mulai masuk di ayat ke-15 sampai ke-22. Baik, di surat Al-Mulk 15 sampai 22 ini fokusnya lebih kepada kekuasaan dan juga kewenangan Allah dalam pengaturan muka bumi. Seperti itu. Jadi kita mulai saja dari ayat ke-15-nya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi ja'ala lakumul ardo dalulan famsyu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Famsyu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya, saya coba bacakan. Wallazi ja'ala lakumul ardo. Wallazi ja'ala lakumul ardo. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi. Al-ardo zalulan. Zalul. Jadi, Allah yang menjadikan ja'ala lakumul ardo untuk kita, manusia. Al-ard yang zalulan. Atau yang mudah untuk dijelajahi. Jadi di sini kalau kita coba lihat ya, zalulang ini bisa juga diartikan sebagai tunduk atau mudah diatur seperti itu. Famsyu fimana kibiha wakulu mirizki. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan juga makanlah sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur. Nah, sedikit arti dari al-ard yang zalulan, al-ardo zalulan, atau bumi yang mudah untuk dijelajahi atau tunduk ya. Jadi bumi itu dulu kan kalau kita lihat teori Big Bang ya, mungkin sedikit banyak itu juga merupakan salah satu cikal bakal terbentuknya bumi ya. Bumi itu bergetar, masih menjadi bola panas, lalu bergetar enggak karuan. Nah, Allah tancapkan gunung-gunung untuk agar tidak bergetar, sehingga hari ini kita bisa untuk berjalan atau kita menjelajah kemanapun yang kita mau gitu ya. Tidak, bumi ini tidak bergetar secara terus-menerus. Kita bisa membangun rumah, kita bisa mendirikan bangunan, kita juga bisa beraktivitas sehari-hari karena bumi stay dalam posisinya, tidak bergetar seperti pada waktu itu. Seperti itu. Famsyu fimana kibiha wakulu mirizki. Maka berjalanlah di segala penjurunya. Jadi famsyu famsyu fi manakib ini ada beberapa penafsiran ya. Ada dua penafsiran fi manakibiha. Yang tafsir pertama adalah penjuru-penjuru bumi mudah untuk dijelajahi. Hari ini ya kita lihat ya, kita mau berkunjung ke negara apapun bisa, kita mau berkelana kemanapun bisa, tinggal kita siapkan saja untuk sarana prasarananya. Kita bisa berkunjung kemanapun. Beda halnya dengan dulu seperti itu. Dulu ketika zaman sebelum ada teknologi seperti saat ini, kita mau kemana-mana susah. Meskipun terjangkau, tapi dulu susah. Nah, hari ini kita bisa menjelajah dengan lebih mudah. Hari ini kita bisa di Surabaya, besok sudah di Jakarta dan sebagainya. Itu hal yang zalulang atau yang mudah gitu lah ya. Maka kita silakan berjalan famsyu fimana kibiha, silakan jelajahi setiap penjuru muka bumi seperti itu. Dan juga Allah lanjutkan wakulu mir rizkihi, dan juga makanlah dari sebagian dari rizkinya. Artinya apa? Artinya kita disuruh untuk berjalan, kita mengitari seluruh penjuru muka bumi untuk mencari rizki, untuk mencari rezeki. Jadi di sini Allah perintahkan kita untuk menjelajahi penjuru muka bumi untuk mencari wakulu mirizki, untuk mencari rezeki.
Nah, ini juga menyiratkan bahwasanya ketika kita mau untuk makan, mau untuk menggapai rezeki yang Allah telah sediakan, kita butuh effort, kita butuh usaha untuk menggapainya. Allah jelaskan di sini, Allah sandingkan masyu wakulu. Jadi berjalan baru makan. Masyu wakulu. Famsyu wakulu mirizkihi. Famsyu fi manakibiha, berjalanlah di segala penjuru bumi, wakulu mirizkihi. Dan makanlah dari sebagian rizkinya. Jadi ketika kita berharap untuk mendapatkan rezeki tapi tanpa ada effort untuk meraihnya, ya itu tidak sesuai dengan ayat ini seperti itu. Nah, sudah sunatullah ketika kita mau menggapai rezeki, kita harus ber-effort seperti itu. Contoh sederhananya adalah saya kasih Anda air minum gitu ya. Anda free air minum. Ketika Anda tidak mau mengeluarkan effort untuk membuka botolnya, memegang botolnya, lalu menegak air minum itu, maka rezeki yang sebenarnya sudah ditetapkan untuk Anda menjadi tidak bisa Anda raih karena Anda tidak mau mengeluarkan effort untuk meminumnya seperti itu. Nah, sama sebenarnya Allah sudah tetapkan rezeki untuk kita gitu ya, sudah tetapkan rezeki untuk kita di Lauhul Mahfuz, tinggal kita menggapainya seperti itu. Tinggal kita berusaha untuk membuka botolnya, kita berusaha untuk mengangkat botol itu agar menjadi rezeki kita seperti itu. Wa ilaihin nusyur, artinya dan kepadanya lah kita kembali. Jadi silakan berkelana, silakan merantau, silakan bekerja gitu ya. Silakan cari makan dan sebagainya, tapi ingatlah wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita kembali. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah mencari rezeki ya jangan sampai kita lupa untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Karena ya tentu saja kepada Allah lah kita kembali. Nanti akan ada yaumul akhir yang menjadikan kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Jadi poin dari ayat ini adalah dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, silakan kamu jelajahi, silakan kamu cari rezeki sebanyak-banyaknya, namun tetap ingat kepada Allah karena kepadanya lah kita kembali. Maksud ingat ini apa? Selain kita ingat untuk ibadah, selain kita ingat untuk take a break dalam kita bekerja, tapi juga ingatlah bahwasanya ketika kita mencari rezeki, kita harus mencari yang halal karena hanya kepadanya lah kita kembali, hanya kepada Allah lah kita dikembalikan. Dan makna dari dikembalikan ini adalah kita akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatan kita, termasuk dalam mencari rezeki. Carilah rezeki-rezeki yang halal seperti itu. Nah, apakah yang haram itu bukan rezeki? Tetap saja yang haram itu rezeki, tapi juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya seperti itu. Jadi Allah menundukkan bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia, diperintahkan untuk berjalan mencari rezeki, namun juga tetap menyadari bahwa semuanya berasal dari Allah. Akhir kehidupan ini juga nanti akan kembali kepadanya. Dan upaya dalam mengejar duniawi ini harus selalu selaras dalam koridor yang sama untuk mencapai akhirat kita seperti itu. Baik, lanjut di ayat selanjutnya, ayat 16. Ayat 16. Aamintum man fis sama'i Aamintum man fis sama'i ayyasifa bikumul ardo fa'idah hiya tamur. Apakah kamu merasa aman? Aamintum. Aamintum, apakah kamu merasa aman terhadap man fis sama, apa yang ada di langit? Maksudnya adalah Allah yang berada di langit gitu ya. Ayyah sifa bikumul ardo, yang dia bisa menjungkir balikan bumi bersama kamu. Faidah ya tamur, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Kalau terjemahan lain ya, sudahkah kamu merasa aman bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia bergoncang. Jadi maksudnya apa? Amintum man fis sama, apakah kamu sudah merasa aman terhadap Allah? Tuhan atau Allah yang ada di langit ini jangan karena kita di bumi terus Allah ada di langit secara konotasi ya. Kita di sini terus Allah ada di langit bukan berarti tidak bisa menghukum kita.
Jadi sebagai contoh ketika kita melanggar aturan lalu lintas, nggak ada polisi gitu kan, kita merasa aman, nggak akan kena hukum dan sebagainya. Coba kalau itu dulu, kalau sekarang kan meskipun kita melanggar, tetap saja ada yang mengawasi pakai etele dan sebagainya, meskipun sekarang sering bermasalah ya. Tapi yang seperti itu saja bisa membuat kita lebih taat kepada aturan lalu lintas. Nah, ini Allah bisa mengetahui gerak-gerik kita yang tersirat maupun yang tersurat dari dalam hati kita gitu kan. Yang kita lakukan saja Allah tahu maksud tujuannya seperti itu. Di ayat sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Allah mengetahui setiap maksud dan isi hati kita kayak gitu. Maka apakah kamu merasa aman berbuat maksiat, berbuat dosa, melanggar aturan Allah dan sebagainya? Apakah kamu sudah merasa aman dari azab yang Allah ancamkan kepadamu begitu ya? Kalau kita lihat ancaman-ancaman Allah ini kan sebenarnya belum bisa kita lihat secara kasat mata. Maka ini Allah tanya, apakah kamu sudah merasa aman terhadap apa yang Allah sudah siapkan gitu. Maksudnya ancaman yang sudah Allah siapkan itu apakah kamu merasa aman dari itu semua. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ayasi papikumul ardo faidah tamur. Jadi di Allah ini bisa mencungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang atau kalau dalam eh, terjemahan lain kamu ditelan oleh bumi yang berguncang itu. Jadi di sini menyiratkan bahwasanya kita ya janganlah bersikap sombong seperti itu. Kok bisa jangan bersikap sombong? Sombong karena tidak ada yang melihat, sombong karena tidak ada yang mengawasi, sombong karena Allah ada jauh di sana, tidak ada yang menghukum kita. Padahal ya hukuman Allah itu sangat dekat ketika kita berbuat maksiat. Contohnya ketika Korun, ketika Firaun bermaksiat atau mendustakan ayat Allah, ya pada saat itu juga Allah membelah lautan untuk menelan Firaun seperti itu. Jadi bukan berarti kita yang ada di bumi ini aman seperti itu ya dari azab yang bisa datang kapan saja ketika kita bermaksiat. Jadi ayat ini memperingatkan kita agar tidak merasa aman dari azab Allah. Kesombongan dan kelalaian terhadap peringatannya dapat mengundang hukuman secara tiba-tiba, seperti gempa atau bencana alam. Jadi bumi yang bergoncang ini juga ditafsirkan sebagai bencana alam yang tiba-tiba bisa eh, mem, apa, mencelakai kita lah istilahnya seperti itu. Dan kita tidak pernah tahu kapan bencana alam ini akan datang, bisa terjadi secara tiba-tiba seperti itu. Jadi peringatan terhadap azab Allah yang bisa datang secara tiba-tiba dan juga manusia tidak boleh lalai atau merasa aman dari murka Allah. Lalu disambung di ayat 17, nah ini sebenarnya masih sambungan ya dari ayat sebelumnya. Am amintum mang fis sama'i ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Artinya, atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia akan mengirimkan badai berbatu kepada kamu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Am amintum mangfis sama. Jadi mirip-mirip dengan ayat sebelumnya, harusnya lebih mudah dihafal ya. Ayyur sila alaikum hasiba. Kalau sebelumnya Allah mengancam dengan gempa bumi yang bisa menelan kita, di sini juga kepada kalian badai yang berbatu hasiba, badai yang berbatu atau hujan batu seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini adalah sebuah cerita dari eh, kaumnya Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Lut yang waktu itu sering atau banyak bermaksiat dengan berhubungan sesama jenis. Jadi banyak kaum atau banyak orang yang waktu itu melakukan kegiatan homoseksual seperti itu. Nah, ini bagian dari kaumnya Nabi Lut. Lalu diutuslah kaum Nabi Lut, namun tidak ada yang beriman di sini. Mereka pada mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawakan atau disampaikan oleh Nabi Lut. Bahkan istri Nabi Lut itu sendiri tidak homoseksual tapi
dia mengkompori orang untuk berbuat demikian. Jadi termasuk juga dalam mendustakan peringatannya. Maka sebagai azab untuk kaum Nabi Lut ini dihujani dengan hujan batu seperti itu. Nah, jadi yang ayat 16 tadi juga eh, merupakan, kalau salah satunya adalah kisah Firaun di mana bumi terbelah lalu Firaun ditelan oleh bumi atau ditelan oleh lautan, dan di ayat 17 ini kisahnya kaum Nabi Lut yang dihujani dengan hujan batu. Jadi Allah bisa mengirimkan azab dari langit sebagai peringatan keras bagi kaum yang ingkar. Maka manusia harus senantiasa sadar dan tunduk pada peringatan-peringatan yang datang dari Allah. Seperti itu. Baik, kita lanjut ayat ke-18. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya. Walaqad kadzdzabal, dan sungguh kadzdzabal ladzi, orang-orang sebelumnya pun sudah mengkazab atau mendustakan rasul-rasul yang Allah kirimkan gitu ya. Fakaifaka nanakir, maka rasakanlah betapa hebatnya kemurkaanku ini. Nah, ini ayatnya adalah eh, ini loh, kamu tuh bukan, kan dulu disampaikan ya ke orang-orang kafir Quraisy gitu ya, ketika Rasul menyampaikan agama Islam, tapi banyak yang mendustakan. Lalu Allah berkata, kalian ini bukan yang pertama mendustakan ayatku ini. Kalian yang pertama me- bukan yang pertama menjadi orang kafir gitu. Sudah ada banyak kaum sebelum kalian yang mana sudah aku binasakan juga dengan kemurkaanku. Intinya Allah ingin mengatakan kamu ki nggak spesial, kamu ki bukan yang pertama gitu kan. Jadi fakai fakana nakir, maka rasakanlah kemurkaanku. Nah, kalau kita lihat ya, eh, kalau kita lihat kisah-kisah orang yang meng, apa, mendustakan ayat-ayat Allah, mulai dari kaumnya Nabi Nuh yang dimana mendustakan risalah yang dibawa Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh berdakwah selama 900 sekian tahun, tapi yang beriman hanya sekitar 80 orang. Akhirnya Allah datangkanlah banjir yang waktu itu membinasakan semua umat-umatnya seperti itu. Juga kaum Nabi Hud yang juga mendustakan ayat Allah, kaum Ad mendustakan ayat Allah, Allah azab dengan angin yang eh, angin juga pasir yang membinasakan kaum Nabi Hud. Selanjutnya kaum Nabi Lut tadi juga sudah disampaikan, kaum Nabi Syuaib yang suka curang dalam timbangan, Allah juga binasakan. Firaun juga sudah disampaikan dalam banyak ayat, Allah binasakan. Lalu ada Ashabul Sab atau orang-orang yang beribadah di hari Sabtu, tapi mereka malah milih untuk mencari ikan. Jadi ini kaum Yahudi waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah pada hari Sabtu, tapi Allah uji dengan mendatangkan ikan yang sangat banyak khusus hanya di hari Sabtu untuk menguji apakah dia akan beribadah atau dia akan mencari ikan seperti itu. Tapi malah semuanya mencari ikan di kaum kaum itu. Akhirnya Allah laknat dan Allah kutuk mereka menjadi kera gitu ya. Jadi Nabi Muhammad juga pernah dikhianati oleh kaum Yahudi, dan saking murkanya Nabi Muhammad pernah berkata, oh dasar turunan kera kayak gitu. Kasarnya seperti itu. Ini untuk mengazab orang-orang Yahudi waktu itu yang memilih mencari ikan daripada beribadah. Lalu Ashabul Ukhdud juga dijelaskan di surat Al-Buruj ya, eh, pemimpin yang zolim yang membuat parit untuk membakar orang-orang yang beriman itu juga diazab. Ashabul Korea, terus kaum Sabah dan sebagainya. Jadi ketika kita bermaksiat, ketika kita mendustakan ayat Allah itu ya kita nggak spesial, udah banyak orang-orang sebelum kita yang sudah diazab gitu oleh Allah seperti itu. Jadi ya sebagai orang beriman yang berpikir kayak gitu ya, kita jangan mengikuti jalan-jalan yang mereka tempuh kayak gitu. Jangan sampai kita merasakan
nakir ini ya, atau kemurkaan Allah ini tadi. Sejarah menjadi bukti nyata bahwa kaum yang mendustakan peringatan Allah telah dibinasakan. Ini adalah pelajaran bagi generasi setelahnya. Nah, kita sebagai generasi setelah ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sudah cukup banyak contohnya, jangan sampai kita juga merasakan hal yang sama. Jangan seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama, seperti itu. Baik, ayat selanjutnya, ayat 19 ya. Awalam yarau ilat toiri fauqahum soffatew wa yakbidun ma yumsikuhunna illar rahman innahu bikulli syai'im basir. Awalam yarau ilat toiri fauqahum soffat. Apakah tidakkah mereka memperhatikan burung-burung burung-burung di atas mereka yang soffat atau yang mengembangkan sayapnya, wa yakbidun yang mengatupkannya. Jadi burung kan kalau terbang kadang sayapnya dikembangkan, kadang sayapnya dikatupkan sehingga dia bisa terbang gitu ya. Ma yumsikuhunna illar rahman. Apakah tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih? Maksudnya apa? Pernah nggak sih kita memperhatikan burung ketika terbang gitu ya? Sayapnya dikembangkan, lalu dikatupkan, dikembangkan, dikatupkan. Yang bisa membuat burung ini terbang itu apa sih sebenarnya? Apakah karena sayapnya atau karena apa? Nah, Allah dijelaskan di sini bukan karena sayapnya, tapi karena Allah lah yang menahan burung-burung ini bisa terbang di udara seperti itu. Jadi ma yumsikuhuna illa rahman. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih. Kalau kita lihat ya banyak burung di muka bumi ini yang dia sama-sama punya sayap gitu ya, sama-sama punya sayap, punya paruh dan sebagainya, punya bulu dan sebagainya, tapi tidak bisa terbang kayak gitu. Nah, berarti kan ini adalah hak prerogatif Allah yang mana dia bisa menentukan mana burung yang bisa terbang, mana yang tidak bisa terbang. Bukan berarti ketika kita punya sayap maka kita bisa terbang seperti itu. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Jadi diulangi lagi bahwasanya Allah ini maha melihat segala sesuatu selain alim, basir, juga khabir ya. Kemarin sudah kita sampaikan Allah maha mengetahui apa yang ada di penjuru muka bumi ini. Yang paling kecil sekalipun Allah tahu sedang terjadi apa di situ. Gitu. Fenomena sederhana seperti terbangnya burung menjadi tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau kita lihat bagaimana burung bisa terbang, kenapa manusia tidak bisa, itu kan kalau kita mau berpikir itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Segala yang tampak biasanya biasa, segala yang tampak biasa sejatinya adalah keajaiban yang dikuasai oleh Allah dan bukti bahwa Dia mengatur alam semesta dengan penuh kasih dan juga eh, penglihatan atau Allah lah yang mengatur segala yang ada di muka bumi ini. Seperti itu. Selanjutnya ayat 20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yang surukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi hurur. Yang artinya atau siapakah aman hadzal ladzi atau siapakah yang akan menjadi jundul atau bala tentara lakum bagi kalian yang surukum yang dapat membela kalian min dunir rahman. Jadi Allah tanyakan ya, siapakah yang menjadi tentara bagimu yang akan menolong kamu selain Allah atau kalau di sini selain Ar-Rahman, min dunir rahman selain Allah yang Maha Pengasih gitu ya. Kita lihat kita punya banyak teman, kita punya banyak bawahan dan sebagainya. Ketika di yaumul akhir kelak ya nggak ada yang akan menolong kita gitu ya. Bahkan kalau kita baca di surat Abasa, faida ja'ati soho maka apabila suara yang memakakkan telinga atau tiupan sangkakala itu ditiup gitu ya, yauma yafirrul mar'umin ahi pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kita lihat ketika hari kiamat kelak, jangankan
bawahan kita, jangankan bala tentara kita, saudara saja yang kita kenal dari lahir gitu ya, saudara yang kita kenal dari kecil itu lari meninggalkan kita, wa ummihi wa abi, dan juga ibu bapak kita, bahkan ibu bapak kita meninggalkan kita gitu ya di hari kiamat kelak gitu, wa sohibatihi wa bani, dan juga istri dan juga anak-anak kita. Jadi benar-benar pada hari kiamat atau pada hari titipnya sangkakala itu, saudara kita, bapak ibu kita, istri kita, anak-anak kita itu lari pontang-panting memikirkan dirinya sendiri, sudah enggak mikirkan kita lagi. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, bagi setiap orang dari mereka pada hari itu urusannya yang menyibukkannya, atau urusan terkait dengan ini ya, amal-amal kita dan juga pertanggungjawaban kita seperti itu. Jadi kalau di sini mungkin konteksnya di hari akhir ya, atau di hari kiamat, tapi di ayat 20 ini, aman hadzalladzi huwa jundul lakum, apakah ada tentara yang bisa menolong kamu dari azab. Jadi skalanya mungkin eh, tidak sebesar hari kiamat, tapi hanya azab saja. Bukan hanya azab, tapi ketika maut datang kepada kita, apakah ada bala tentara yang bisa menolong kita? Apakah bawahan kita mau menolong kita? Itu tidak bisa. Meskipun mereka mau gitu ya, meskipun mereka bersedia, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang bisa menolong hanyalah Allah yang Maha Pengasih atau Ar-Rahman ini. Inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Jadi waktu itu kan orang-orang kafir ya, ketika disampaikannya ayat ini mereka berbondong-bondong, eh, semakin besar suatu kaum, semakin berkuasa, semakin berwenang, semakin wah gitulah di hadapan orang-orang yang lain. Padahal ketika azab datang atau sakaratul maut datang, ya udah nggak ada yang bisa menolong, meskipun jumlah sukunya itu ribuan, jumlah bawahannya itu ribuan, jumlah hartanya itu tidak terhitung, tidak ada yang bisa menolong ketika azab itu sudah datang selain Ar-Rahman atau Allah itu tadi. Kita lihat ada kekuatan apapun yang dapat menolong manusia jika Allah sudah berkehendak. Ketergantungan kepada selainnya hanyalah tipuan duniawi yang menyesatkan. Baik, dua ayat terakhir, ayat 21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwi wa nufur. Jadi masih bersambung dari ayat sebelumnya. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Amman hadzal ladzi yarzuqukum, atau siapakah yang bisa memberimu rezeki? In amsaka rizqah, jika dia Allah menahan rezekimu. Ballajju fi utuwi wa nufur. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Jadi kalau kita lihat ya, siapa sih yang ngasih kita rezeki kalau bukan Allah gitu ya. Bahkan yang kita lihat sudah nyata di depan mata kita aja belum tentu bisa kita raih sebagai rezeki kita. Contohnya nih, yang sedang rame ya, Trump menaikkan tarif gitu kan, tarif dagang gitu. Contohnya misalkan di perusahaan furniture dia punya orderan dari Amerika yang awalnya sudah deal segala macam, kan ibaratnya udah wah ini rezeki nomplok nih kayak gitu. Ternyata ada aturan baru Trump ini menaikkan tarif yang membuat harga jual kita ke klien yang ada di Amerika itu menjadi naik besar, sekian persen gitu kan. Nah, itu bisa jadi menyebabkan klien kita yang ada di Amerika itu tadi cancel ordernya karena ya harganya sudah tidak masuk dengan budget mereka dan sebagainya. Akhirnya mereka milih dari negara lain yang tidak dikenakan tarif dagang atau tidak ada kenaikan tarif dagang ini. Yang awalnya sudah deal order, tapi ternyata karena ada satu aturan baru menjadi di cancel ordernya. Nah ini kan sebenarnya secara tidak langsung ya ada campur tangan Allah di situ. Aman hadzalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah.
siapa sih yang bisa ngasih kamu rezeki kalau Allah sudah menahannya? Jadi yang awalnya kita kira ini rezeki nomplok, tapi ternyata Allah tahan. Allah cancel ordernya seperti itu. Nah ini apa? Bukti bahwasanya kita ini sebagai manusia ya tidak berdaya seperti itu. Contoh lainnya adalah ketika COVID. Berapa banyak gitu ya orderan-orderan atau pekerjaan atau tender yang sudah kita peroleh gitu, tapi harus di-cancel karena ada COVID. Rezeki yang kita lihat sudah ada di depan mata kita harus di-cancel atau ditahan rezekinya oleh Allah ini tadi ya, untuk agar kita mencari hikmahnya seperti itu, dan juga agar kita sadar bahwasanya ya kita hidup di dunia ini ya sebenarnya tidak berdaya tanpa pertolongan Allah seperti itu. Cuma di sini Allah jelaskan, Allah sampaikan lagi balaju fi utuwi wa nufur. Cuma sudah dibeginikan pun, sudah ditahan rezekinya sekalipun, kemarin sudah ada COVID, sudah ada perang antara Rusia Ukraina dan sebagainya yang menghambat rezeki, yang bisa menghambat rezeki, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang terus-menerus dalam kesombongan dan juga malah menjauh dari eh, kebenaran seperti itu. Jadi sudah diberikan banyak peringatan, sudah diberikan banyak warning istilahnya, tapi malah terus-menerus dalam kesombongan. Nah, ini cuma tarif dagang, ntar juga mereda sendiri. Ah, ini cuma COVID, nanti juga selesai sendiri dan sebagainya. Tapi masih banyak yang menjauh dari kebenaran. Rezeki adalah hak prerogatif Allah. Jika Dia menahannya, tak ada satupun yang mampu untuk memberikannya. Namun manusia seringkali sombong dan juga berpaling dari hadapannya. Padahal hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, lalu di Lalu di ayat terakhir ya. Ayat terakhir, afa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Yang artinya adalah eh, maka atau apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, atau orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Atau mungkin di sini kita baca, maka apakah orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup, afamai yamshi mukibban ala wajhihi, mukib itu berjalan, ala wajhi berarti di atas wajahnya ya. Kalau kita bayangkan, mungkin kayak kalau Anda pernah lihat anime Attack on Titan, itu kayak Titan Road Race yang dia berjalan dengan mukanya diseret di tanah gitu ya. Afamai yamshi mukibban ala wajhihi, maka apakah orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup ahda itu lebih mendapatkan petunjuk, atau amai yamsi sawian ala siroti mustaqim, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus seperti itu. Jadi di sini ada dua golongan orang ya, dan tafsirnya juga eh, ada yang menafsirkan berbeda seperti itu. Jadi di ayat ke-22 ini Allah menanyakan bahwasanya ada dua golongan orang. Yang pertama adalah orang yang berjalan menggunakan wajahnya. Ini artinya apa? Tafsir yang pertama adalah kalau kita bayangkan ya orang yang berjalan menggunakan wajahnya atau wajahnya berada di atas tanah, kita tidak bisa melihat apapun, tidak bisa melihat jalan gitu, tidak bisa melihat ke arah mana sih kita berjalan. Artinya apa? Ini menggambarkan orang-orang yang eh, kafir gitu, orang-orang yang kafir tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan pikirannya untuk mencari kebenaran seperti itu, karena ya mereka wajahnya tertelungkup, mereka tidak bisa melihat kebenaran, mereka tidak bisa melihat ke arah mana jalan yang benar seperti itu. Jadi Allah mengibaratkan di sini orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau berpikir, orang-orang yang tidak mau menerima Islam, itu adalah orang-orang yang wajahnya tertelungkup di atas tanah karena dia menutup diri dari eh, kebenaran atau menutup diri dari jalan yang lurus seperti itu. Contohnya ya, contoh orang-orang yang tidak mau berpikir, kalau kita lihat hari ini ada orang-orang yang masih menyembah api, orang-orang yang masih menyembah berhala atau menyembah patung. Jadi kalau kita lihat
zaman jahiliyah itu orang menyembah berhala, itu orang kafir dan sebagainya, hari ini juga ternyata masih banyak orang-orang yang menggunakan jimat, orang-orang yang menggunakan, ya orang-orang yang berpikir bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang bisa mempengaruhi hidupnya. Misalkan nih, saya percaya mouse ini bisa membawa keberuntungan seperti itu. Ini kan saya percaya bahwasanya, wih, mouse warna kuning ya, ini warna keberuntungan saya. Ini bisa membawa keberuntungan bagi saya. Saya tidak pakai warna merah karena bisa membawa kesialan. Itu pun sudah dikatakan oleh Allah sebenarnya orang yang berjalan menggunakan wajahnya karena tidak mau berpikir gitu ya. Gimana ceritanya mouse bisa memberikan kekuatan pada kita, bisa mempengaruhi kehidupan kita seperti itu. Mouse yang bikin manusia kita juga beli, kalau ini jatuh juga rusak dan sebagainya. Kok bisa kita menggantungkan nasib kita dari mouse ini? Ibaratnya seperti itu. Kalau praktek yang sering dijumpai gitu ya, orang-orang alim, orang-orang kiai segala macam mencium air gitu, mendoakan air, terus airnya jadi membawa keberkahan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya juga salah satu contoh kita tidak menggunakan pikiran kita. Gimana ceritanya orang sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, tapi yang satu bisa mendoakan air. Kenapa kita tidak doakan sendiri seperti itu kan? Apa yang membedakan tangan kita dari tangan orang-orang yang kita sebut orang berilmu ini? Padahal kan sama aja, sama-sama makan nasi. Yang membedakan di hadapan Allah adalah ketakwaan kita. Nah, yang membedakan adalah ketakwaan, tapi bukan berarti dengan kita mencelupkan tangan kita ke air ini menjadi bertakwa dan sebagainya. Air ini menjadi barokah, kamu kalau minum air yang saya celupkan tangan saya terus hidupmu menjadi lancar rezekinya, tidak. Nah, ini Allah ingatkan ketika kita tidak menggunakan pikiran kita, kita sama saja orang yang mukiban ala wajahihi atau orang yang berjalan menggunakan wajah kita. Kita tidak tahu ke arah mana jalan yang benar atau jalan yang lurus itu tadi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah golongan pertama orang yang berjalan menggunakan wajahnya. Golongan kedua adalah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus atau orang yang beriman atau yang orang yang menggunakan pikirannya, wajahnya. Nah, tafsir lainnya adalah eh, orang-orang kafir ini ketika nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dengan kalau tadi makna konotasi ya, sekarang adalah makna sebenarnya atau nanti orang-orang kafir ini ketika dibangkitkan di hari kiamat mereka akan berjalan menggunakan wajahnya. Nah, bagaimana caranya? Wallahu alam. Allah bisa menciptakan kaki manusia untuk berjalan, Allah juga bisa membuat wajah untuk berjalan, entah pakai alis atau apa. Wallahu alam, nanti tafsirnya seperti itu. Jadi ada yang menafsirkan secara konotasi, berjalan dengan wajah tertelungkup itu artinya tidak mau berpikir, tapi juga ada yang menafsirkan secara denotasi atau ya nanti akan dibangkitkan seperti orang yang berjalan dengan wajahnya seperti itu. Allah menggunakan perumpamaan visual yang kuat untuk membandingkan orang yang sesat. Nah, ini mukiban ala wajahi dikonotasikan sebagai orang yang sesat ya. Dan juga sawiyan yamsi sawiyan ala siroti mustaqim adalah orang yang mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Dan tentu saja kita berusaha untuk um, menjadi golongan yang yamsi sawiyan ala siroti mustaqim. Baik, kita review sedikit. Al-Mulk ayat 15 sampai 22 mengajak kita untuk yang pertama memperingatkan kita bahwasannya kita itu tidak aman loh ketika kita berbuat maksiat dari azab-azab Allah. Berapa banyak sih orang yang bermaksiat lalu tiba-tiba dicabut nyawanya? Berapa banyak sih orang-orang yang sedang melakukan maksiat lalu mendapatkan azab, terkena bencana alam dan sebagainya? Maka kita tidak pernah kita tidak pernah dalam keadaan aman dari ancaman azab Allah ini. Maka ya kita berusaha untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang Allah larang seperti itu. Karena yaitu kita tidak pernah aman dari azab Allah. Bahkan dari maut pun juga kita tidak pernah aman.
Lalu pelajaran dari kaum terdahulu yang mendustakan. Jadi kita sudah belajar bahwasanya kaum-kaum terdahulu itu sudah banyak yang diazab oleh Allah dan jangan sampai kita mengulangi apa yang mereka lakukan gitu. Mungkin kalau hari ini kita eh, tidak bisa membayangkan ya bagaimana hujan batu itu menimpa kaum Nabi Lut, bagaimana banjir bandang itu menimpa kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Tapi ada bencana-bencana alam yang dia me, apa ya menjadi peringatan lah untuk kita bahwasanya ya kita tidak bisa aman dari rasa atau aman untuk bermaksiat seperti itu. Soalnya ketergantungan total hanya kepada Allah. Ini ayat 20-21 bahwasanya Allah lah yang memberikan kehidupan, Allah lah yang mengatur kehidupan, bahkan Allah juga yang bisa menahan rezeki kita. Jadi ya hanya kepada Allah lah kita bergantung atau kita meminta pertolongan seperti itu. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini juga dijelaskan tadi di ayat 19 ya, tentang burung yang terbang menggunakan sayapnya. Siapa sih yang menahan burung ini di udara? Karena banyak burung yang punya sayap ternyata juga tidak bisa terbang. Baik, itu untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan kelima. Kita sudah membahas mengenai tadabbur ayat 15 sampai 22 dari surat Al-Mulk, dan semoga selain memenuhi apa ya kewajiban untuk mengikuti perkuliahan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Baik, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.